Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita berdoa dulu supaya segala perbuatan, lisan dan lain semacamnya itu dipermudahkan oleh Allah. Lebih baiknya kita berdoa dulu, Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, selamat siang semua. Berjumpa lagi kita di acara ISDN, acara Gramatika Al-Quran bersama Ustadz Rizal Al-Ahsani. Pada kali ini kita akan membahas Al-Baqarah ayat ke-6 ya. Ini udah masuk episode kesekian, ini saya sudah nggak ngitung ini episode keberapa. Dengan acara kali ini akan dipandu masih bersama dengan Ustadz Rizal dan sama Pak Erman dan juga Pak siapa satunya lagi ya? Pak Joko. Bagaimana keseruan acara ini? Teman-teman bisa disimak secara langsung, bisa disimak sampai habis acaranya ya. Dan saya juga akan menyimak nih bagaimana asiknya pembahasan dari Ustadz Rizal dan teman-temannya mengenai tentang Al-Baqarah ayat 6 ini. Baik Ustadz, bisa dimulai? Saya serahkan ke Ustadz. Silakan Ustadz Rizal. Bismillah. Terima kasih Bang Yuda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Quranil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyaitonir musyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan kurnia kepada kita semuanya sehingga kita dapat kembali hadir di tempat yang penuh berkah ini. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman sekalian dan para netizen di luar sana, kali ini kita akan kembali berjumpa dengan Isden dan Al-Sani akan membahas surat Al-Baqarah ayat ke-6. Sebelum saya bahas, kami bahas Al-Baqarah, saya mohon kepada Bapak Herman sebagai tim Al-Sani untuk menyebutkan atau membacakan tips latihan Al-Quran metode Al-Sani. Silakan Pak Herman dibacakan tips latihannya. Nyalakan dulu Pak Herman, belum nyala. Suara Pak Herman. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan tips latihan. 1. Tulis ayat yang akan diterjemahkan di dalam buku khusus atau dalam hal ini mungkin di papan tulis ya. Kemudian kedua, penggal ayat-ayat tersebut sesuai dengan komponen yang ada. Langsung aja ya Ustaz ya, sampai selesai ya, saya baca ya. Selesai langsung semuanya. 3. Bila terdapat kata kerja, maka uraikan 4 poin yaitu bentuk, pelaku, akar kata, pola. Yang keempat, bila terdapat kata benda, maka uraikan sebagai berikut. Akar kata, bila berawalan mu, uraikan polanya. 5. Bila terdapat huruf bermakna, kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung, jadikanlah kata-kata tersebut menjadi hafalan kita. 6. Uraikan arti kata per kata. 7. Tulis dalam bahasa Indonesia yang baku. Demikian Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak dikasih tugas Pak Hermannya sekarang Mbak Pepe bisa disebutkan ayat Al-Baqarah ayat 6-nya. Pak innalladzi coba Bu Pepe. Innalladzi Allazina kafaru pelan-pelan ya. sawaun Kafaru alladzina kafaru sawaun lagi alaihim alaihim bisa kelihatan ya. Alaihim apa lagi? anzar tahun anzar tahun amlam tunzirhum tunzirhum la yu'minun la yu'minun. La yu'minun ya. Oke, itu langkah pertama ya. Kemudian langkah kedua, panggal ayat itu sesuai dengan komponen yang ada. Nampak semuanya ya? Nampak. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Coba dicek, ada yang salah? Ada yang salah? Misalnya, boleh Ya, dicek ya, cek lagi. Ustaz. Ya, Ya, cek. kita cek. Ya. Coba cek. Pak Herman, Mbak Pepe, dan teman-teman, kalau ada yang salah. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada yang salah? Enggak, Ustaz. Cukup? Nah, cukup. Kita penggal lagi ya. Ya. Inna satu. Inna itu huruf ya. Huruf. Alladzina kata penghubung. Kafe. Kafaru apa? KKL. Kenapa dia KKR? Karena ada waw alif. Alif. Oke. Sawaun apa itu? Kata benda. Apa? Kenapa kata benda? Karena ada tanwin. Tanwin. Oke. Alaihim. Kata alai dulu huruf. Oh, him. Kata ganti. Kata ganti. Oke. A. Huruf. Anzartahum. Anzarta. Kata kerja lampau. Hum. Kata ganti Kata orang. ganti. Oke. Am. Huruf. Huruf. Lam. Huruf. Huruf. Tunzirhum. Kata SAD. Kata SAD. Kemudian hum. Kata ganti. Kata ganti. La. Huruf. Huruf. Yu'minuna. Kata SAD. SAD ya. Tadi Pak Herman bilang kalau huruf, kata ganti, kata tunjuk, kata penghubung dihafal saja karena dia nggak lupa. Yang diurai kata kerja sama kata benda. Oke, kemudian pelan-pelan. Inna artinya apa? Sesungguhnya. Sifat ya. Ya. Sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya? Allazina. Artinya Ya, allazina apa? Orang-orang yang. Ini orang-orang yang itu nggak berubah-ubah. Allazina orang-orang yang. Jadi allazina itu ada tiga tingkatan. Allazi orang yang, satu orang. Allazani dua orang yang. Allazina orang-orang yang lebih dari dua ya. Allazina. Kalau ketemu kata kerja uraikan 4 poin. Kata kafar kita uraikan kata kafar tadi. Kafaru. Sini saya pakai ya. Kafaru saya pakai sini ya. Sorry. Kafar. Kafaru. Kafaru ya. Ya. Tadi kita udah bentuknya apa? Satu bentuk. Kata kerja lampau. Ya. Oh, KKL. Apa tanda KKL-nya ini ya? Wow, Ya. sukun alif ini. Nah, tanda itu juga menyatakan pelaku. Pelakunya siapa? Hum. Itu pelakunya hum. Nah, kemudian yang penting akar kata. Akar katanya apa? Kafara. Kafara.
Kafara. Nah, buka kamus kafara. Apa arti kafara? Kamus ya. Buka kamus. Kamus ya, buka ya. Ya, buka kamus. Kafara. Lalu Para polanya apa Bu Pepe? fa'ala. Polanya ya fala Ibu Pepe. Pak Idir. Polanya Gimana Ustaz? polanya apa kafaru ini? Polanya fa'ala. Fala ya. Karena belum ada tambahan hurufnya Bu Lili ya. Tambahan huruf ya Ustaz. Ada tambahan huruf pola fa'ala. Nah, berarti Artinya menutupi sesuatu. Kan? menutupin bisa atau yang biasa disebut kafir ya atau ingkar. Ya, kafir. Mereka Kufanan. menutup lampau, mereka Ya. telah Kafir. kafir. Nah, mereka telah kafir. Ya, semuanya orang-orang yang mereka telah kafir sawaun kata benda. Nah, sawaun ini kita perlu akar katanya. Akar katanya sawiya. Sawiya. Coba cari sawiya. Coba cari sawiya. Sawiya. Sawiya itu halamannya tuh saya cari itu artinya sama saja. Iya, Sama. sama saja. Sama saja ya. Iya. Sama saja. Iya. Nah, alaihim ada huruf atas. Nah, Atas. ala itu tinggal apa? Ala itu asalnya ala. Ya, asalnya ala. Ala. Nah, ini kan ada ya ini ya. Nah, pada saat disambung ke apa? Ke kata ganti nah, maka menjadi dia alaihim. Alaihim ya. Alaihim ini berasal dari ala tambah hum. Iya. Allah tambah hum menjadi alaihim. Iya. Alaihim jadi atas mereka ya. Mereka. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir sama saja atas mereka. Artinya Apakah? apakah anzarta. Nah, coba diuraikan anzarta dihapus ya. Anzarta. Nah, coba uraikan bentuknya apa? Satu bentuk apa? Bentuk KKL. dari mana tahu KKL? Dari mana tahu? Dari ta. Ada Ta. ta ini ya. Ya. Nah, KKL. Huruf ta juga yang menentukan pelaku. Siapa pelakunya? Anta. Anta. Karena dari ta itu ya. Ya. Anta. Pelakunya anta. Kemudian akar katanya apa? Nazara. Tiga hurufnya ya. Nazara. Najara. Nah, polanya apa? Af'ala. Fa'ala. Ada alif, ada alif Ah. sukun, Ya, pola afala. Kan ada alif depan ini. alif dan sukun. Alif. Sukun. Jadi pola afala. Lalu buka artinya. Buka kamus apa artinya? Buka kamus. Peringatan. Nazara apa artinya? Bernazar. Nah, kalau anzara memberikan. Peringatan. Jadi apakah engkau Kamu telah beri Kamu- peringatan. engkau telah memberi peringatan. Memberi peringatan. Memberi peringatan. Kata ganti yang berada di belakang kata kerja sifatnya sebagai apa? Ganti orang. Kata ganti yang berada di belakang kata kerja sifatnya sebagai Objek. objek. Jadi engkau telah memberikan peringatan kepada mereka nanti terjemahannya. Iya. Ya, statusnya sebagai objek di belakang itu. Iya. Huruf atau Iya. Atau tidak. tidak. Sama Tidak. dengan la ya, tidak. Tunzir. Tunzir. Boleh kan tunzir? KSAD. Tunzir itu mestinya tunziru ya. Tunziru. Kenapa jadi tunzir? Karena ada lam ini. Huruf lam ini membuat dia mati. Ya, tunzir. Tunziru aslinya tunziru. Nah, tunziru bentuknya apa? KSAD, KSAD. Kenapa kakak sade? data dan Ada Kenapa? tanya di huruf Ada depan, huruf A di depan. depan. tuh ya. Iya. Yang kedua, Tuh. ya tuh. Pelaku siapa? Anta. Pelakunya adalah apa yang membuat huruf tadi garis sade itu juga yang membuat pelaku. Jadi tuh ini menyatakan pelakunya adalah anta. Anta. Anta ya, anta. Lalu yang ketiga,
Akar-kata. 3 hurufnya apa? Nazara. Nadara, sama. Nah, nadara. Polanya apa? Af'ala. Kenapa afala? Karena ada Ada itu tunnya tun. Apa? Paketnya apa? Dia punya paket. Paket apa? doma sukun Kasroh. Doma, sukun, kasrah. Kasrah. Doma, Kasra. sukun, kasrah. Itu membuat dia afala. Maka pada saat menjadi artinya, buka kamus nadara, lalu tarik ke bawah cari kata-kata andar. Nah, tadi andar. peringatan. Nah, sama yang tadi kan, apa beda dengan tadi, dengan ini? Hanya beda bentuk, ini KKR, ini KKSAD. Pelakunya anta, ini pelaku anta. Ini nadara, ini juga nadara. Ini pola fala, juga pola fala. Jadi bedanya apa? Satu telah, satu akan. Jadi makanya tinggal itu aja. Pada saat kita uraikan, sepertinya seolah antarta dengan tujiru beda kan. Ternyata bedanya cuma satu. Bedanya apa? Salah Masalah. dan sedang. Masalah waktunya aja. Waktunya aja. Iya. Jadi engkau Kamu beri atau kamu peringatan. kamu akan memberikan peringatan, peringatan. Kum sebagai apa lagi? Belakang kata kerja mereka Objek. kepada mereka. Dan mereka lah huruf tidak. Tidak. Yuk minuna kaksade. Nah, kita mulai lagi. SAD. Kita mulai lagi. Yuk minuna. Minuna. Nah, bentuknya tadi kan kakek sade. Bentuk kakek sade dari mana tahu kita? Nun. Kakek sade Nu, dari mana? nu. Apa? Iya. Nun. Yu, Sama nun. Yuwa, ya. yu plus wauna. Wauna. Minuna. Itulah kakek sadenya. Itulah huruf kakek sade. Lalu pelakunya siapa? Ah, pelakunya Mana huruf yang menyatakan hum? Mana huruf yang menyatakan pelakunya hum? Yu. Iya. Nu. Nah, juga Yu. yang sama. Huruf ini menyatakan dia pelakunya hum. Jadi mereka sedang atau mereka akan. Tiga akar katanya apa? Akar kata. Amanah. Amina. Kamus. Harus buka kamus. Amina. Akar kata nggak boleh tebak-tebak. Buka kamus. Ya, ya. Amanah. Akar kamusnya adalah amina. Amina. Aman. Amina. Ya, Amina. Oke. Polanya apa? Af'ala. Apa apalah? Ini sukun kasra Doma. kasra sukun. Doma. Doma sukun kasra. Kasroh. Doma sukun Doma. kasra. Sukun Sukun kasra. kasra. Kalau ini berarti kata amina berpola menjadi ini bisa kelihatan ya? Kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan lagi ya. Amina berpola apalah tambah a di sini, artikan ini amanah menjadi amanah. Jangan amanah. Jadi dari mana? Apa artinya? Beriman. Dari iman. Jadi tidak mereka akan beriman. Tidak Akan mereka akan beriman. mereka akan beriman. Akan beriman. Jadi innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, coba bahasa Indonesianya Pak Irman. Dari sini aja. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang Orang yang telah telah kafir kafir sama saja bagi mereka. Apakah kamu beri peringatan beri peringatan kepada atau mereka kepada mereka, ya, kepada mereka atau atau tidak tidak kamu beri peringatan kepada mereka mereka tidak akan beriman. tidak mereka akan beriman. Tidak mereka akan beriman atau mereka tidak akan beriman, itu Mereka masalah tidak bahasa. akan beriman. Tapi teksnya sudah tahu kita bahwa orang kafir itu diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan sami mawon podoae. Nah, podoae. Bahasa Sundanya apa tuh BPP? Kalau pakai bahasa
Naon ya? Tami wae. Kami Sabi mau. wae. Kami wae sama aja. Sabi wae. Jadi orang-orang yang kafir diberikan peringatan, diberikan pengajaran, diberikan kebenaran, Betul. dia tidak akan mau mendengar. Diberikan peringatan, diberikan nasihat, tidak diberikan nasihat, itu sama saja. Diberikan atau tidak diberikan, mereka tidak akan beriman. Itu karakter mereka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasul, dan tidak percaya kepada Al-Quran. Kita alhamdulillah orang yang percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Allah, dan percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ayat 5 ini kita langsung diskusikan. Bapak-bapak silakan bertanya, tapi kita berikan kepada Pak Joko dulu. Dalam bahasa Inggrisnya terjemahnya satu kata yang kita akan bahas di dalam kafaru tadi. Kafaru itu dalam bahasa Indonesia itu agak sedikit, saya terus terang masih berpikir antara kafaru pekerjaan dengan kafara, dengan kafir terjemahan Indonesianya ya, dengan terjemahannya orangnya itu masih belum bisa membedakan. Contohnya gini ya, saya nggak bisa dihapus ini ya. Sini nampak sini pada mana? Ya, nampak. Saya belum bisa membedakan antara kafara, kata kafara ini pekerjaan, terjemahan Indonesia juga kafir, mereka orang-orang yang telah kafir, dengan kafirun, nah, ini orangnya diterjemahkan Indonesia kafir juga. Nah, ini yang belum, jadi yang kafir itu yang kafara atau yang kafir. Sementara seperti ini, misalnya menonton, ini penonton. Masa sama-sama menonton, kalau dikaitkan dengan kata lain ya, misalnya kata membaca, ini membaca, ini pembaca. Masa membaca sama-sama membaca, atau pembaca sama-sama pembaca, karena berbeda nih. Nah, saya yang belum tahu bahasa Indonesia ini. Di bahasa Inggrisnya saya nggak tahu nih Pak Joko nanti gimana. Saya terus terang sampai saat ini belum ketemu yang pekerjaan kafir itu apa sih, ingkar atau apa, tapi sudah terlanjur terjemahkan kafir, ini juga kafir. Di ayat kafirun misalnya, ya yual kafirun, wahai orang-orang kafir, ini juga kafaru orang kafir juga, sana juga kafir. Nah, itu yang sedikit masih kita perlu dalam apa, karena bahasa bukan aturan yang salah Pak, bahasa Indonesianya apa yang paling tepat itu untuk kata-kata kafaru sama kata-kata kafirun. Keduanya sama-sama kita terjemahkan kafir. Nah, dalam bahasa Inggris nanti kira-kira yang dua kata itu apakah berbeda nanti, rujukan Pak Joko dilihat dari surat ini satu, baru nanti dirujuk kepada surat Al-Kafirun. Apa terjemahannya di surat Al-Kafirun? Saman, silakan Pak Joko. Baik, terima kasih Ustaz. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, dari kata kafar itu di sini tidak artikan ada kata pilih. Suaranya kurang kedengaran Pak ya. Mungkin gambar videonya bisa kemudian ditambah dengan kata dis, jadi menjadi kata dis ini. Jadi kalau saya awal itu kalimatnya menjadi coded who did believe. Jadi bagi orang-orang yang tidak percaya, Tidak percaya ya. who did believe. Jadi yang tidak percaya ya. itu kan. Oke, kalau di surat Al-Kafirun Pak, apa terjemahannya Pak? Misalnya di surat, sebentar saya tanya dulu. Di surat Al-Kafirun, surat ke 109 Pak. Ayat ke-1-nya apa terjemahannya di bahasa Inggrisnya Pak? Al-Kafirun itu terjemahan bahasa Inggrisnya Pak? Kenapa? Ayat 109. Tunggu Pak. Saya online 109. Ya lama di dalam sampai ada sampai ada tentang Sudah Pak, kamu Pak? Ya kul ya yual kafirun itu berbeda tuh Pak. Itu kalau bahasa Inggrisnya itu satu
orangnya, satu pekerjanya. I teach, I am teacher. Nah, itu kira-kira gitu kalau di bahasa Inggrisnya. Coba kemana terjemahan bahasa Inggrisnya itu, Pak? Bagaimana dia menerjemahkan kata-kata kafara dengan kata-kata kafirun? Yang lain dulu Ustaz, saya masih ini nih, soalnya saya menggunakan online. Ya, suaranya agak beda sedikit ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu saya kembali ke Pak Herman. Kira-kira teman-teman ada yang bertanya, Pak Herman? Ya, Lili, Bu Pepe, Bang Aidil, ada yang bertanya? Silakan. silakan Bu Lili, mungkin Silakan kita depan Bu dulu, Lili. Herman. Ya, Bu Lili. Pak Ustadz, kalau nggak ada saya Pak Ustadz. Silakan Bu, Pak Aidil. Makasih Om Herman. Ini terkait dengan kata yukminu, itu kan Ya. bentuknya kayak SHD, Ya. punya hukum. Akar katanya itu Pak Ustadz, kan ada tanda-tanda kayak SHD itu ya di depan dan waw nun. Ya. Muncul alif di depannya itu amanu, aminu. Kamu dijelasin itu Pak Ustadz. Aminu itu akar kata, Pak. Ya. Jadi kan ini hamzah yang mati ya. Hamzah itu yang mati itu alif itu bisa matinya itu bisa jadi panjang atau bisa jadi hamzah yang mati. Yuk. Jadi yuk hamzah ini adalah bagian dari alif. Hamzah yuk ya dibuang, hamzah tinggal. Nah, hamzah ini ditarik ke akar kata dia jadi alif ini. Alif. Nah, alif. Karena dia yuk, maka kita buka kamus. Akar katanya a, mim, nun. 3 huruf amin. Karena kita buka kamus, temunya amina atau amuna. Temunya 2 itu. Nah, kita ambil salah satunya. Kedua, mana yang lebih dekat? Nah, dekatnya ke amina. Nah, pada saat dia berpola af'ala, kan domah, sukun, kasrah. Itu rumus, formulasi. Kalau domah, sukun, kasrah, atau secara padang itu di depan, mati, dan di bawah, maka itu menjadi pola af'ala. Maka akar kata tadi diaf'alakan. Artinya akar kata diaf'alakan dijadikan tambah alif depannya 1 lalu dimatikan. Nah, saya coba sini ya. Ini saya hapus boleh ya? Ini aja. Ya. Biar jelas jawaban aja. Akar kata kita buka kamus. Kita dari kamus tahunya amina ya. Amina. Ini artinya aman sejahtera. Aman sejahtera. Nah, karena dia berpola afala, maka kita tambahkan a di depannya pola afala, tambah alif, saat matikan ini la, nah jadikan ini apa? Jadi a mati alif menjadi a panjang, amanah. Oh iya. Nah, buka amanah artinya apa? Beriman. Ini beriman. Beriman. Belief kalau bahasa Inggrisnya kan, apakah cocok belief itu? Dan sebenarnya beriman ini hanya bisa konotasinya kepada Allah. Kita nggak bisa beriman kepada yang lain. Kalau diganti dengan kata percaya, aliran kepercayaan nanti berarti aliran keberimanan jadinya kan nggak mungkin. Jadi akhirnya kita tidak bisa menerjemahkan kata amanah dengan percaya. Kan juga ada aliran kepercayaan kan? Aliran dia bukan aliran keimanan, nggak ada itu. Beriman itu hanya boleh disamakan kepada kata Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada yang sesuai dengan hukum iman kita. Itu dalam tafsirnya Pak Aidil. Oke Pak Aidil, ada pertanyaan lagi? Terkait itu ada 2 alif, yang alif kedua kan sukun itu ya? Dimatikan ya? Ya dimatikan, sehingga nanti dalam akar kata itu jadinya panjang. Hilang dia ada. Panjang ya. Amanu. Gabungan dari 2 alif itu Pak Ustadz. Iya, mantap Pak Aidil. Terima kasih Pak Ustadz. Hati-hati Pak Herman, disalib Pak Aidil, Pak Herman nanti saya nggak tahu ya. Iya. Siap-siap aja disalib Pak Herman nanti Pak Aidil. Iya. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Aman. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga sama-sama Pak Aidil. Rajin-rajin belajar Pak Aidil ya. Iya. Ajak teman-teman semua Pak Aidil. Ayo, bawa Telkom, grup pensiunan Telkom semua ke Alasani. Iya. Silakan Pak Herman, yang lain bertanya. Saya tambahkan Pak. Nah, Silakan. Joko ya.
Ya, Oh, kalau di dalam Al-Kafirun itu, kalau Al-Kafirun itu di dalam bahasa Inggrisnya ini menjadi pelakunya, Kak. Jadi, apa artinya? artinya the disbeliever. Sebentar Pak, pelan-pelan Pak, coba saya tulis Pak. The disbeliever. Ah, The disbeliever. Apanya? Katanya nggak jelas Pak, apa Pak? The disbeliever. Believer, Believer. believer. Depannya apa? Didn't Ya. believer. Hah? The disbeliever. The Ya, the disbeliever. didn't apa the did? D-I-S. Hah? D-I-S. E-I-F D. E-I Depok. D-I-Deliver. Coba spell Pak, spell. D. D I. I I D. Coba dalam bahasa Indonesia aja Pak, bahasa Inggrisnya agak kacau Pak. Coba ulang lagi. D-I-S. Apa? D-I-S. Suara nggak jelas. Maaf Pak, suaranya agak apa? Nggak bisa saya nangkap suaranya, agak pecah. Coba di apa Pak? Gitu. Dibuat di chatting Pak. Coba buat di chatting Pak. Coba buat di chatting di apa? Di chatting Pak, di comret di chat romnya Pak. Ya. Coba buat chat romnya, biar saya salin Pak. Di chat romnya, Ya. di chat romnya biasa baca. Oke. Dua-duanya Pak ya, yang di kafaru tadi satu lagi Pak. Yang di ayat 6 tadi kafaru apa artinya? Katanya yang di kafirun apa katanya? Biar jadi inspirasi bagi saya nanti untuk menerjemahkan kafaru dengan kafirun tadi. Oh, kental Pak Irman, masuk lagi. Ustaz, saya mau sholat asar dulu ya. Oke. Ya. Oke, silakan Pak Anas. Udah? Sambil nunggu Pak Joko, Pak Aidil, kira-kira Pak Aidil dari seluruhannya tadi kira-kira sudah bisa menangkap maksud ayat tersebut. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, secara konteks dulu. Apa Ustaz? Disbelievers di kafirun, who disbelieve di oke. Sebentar. Disbeliever, disbelieve apa ya? Nggak pakai kata D Pak ya. Disbelievers, disbelievers satu di kata sorry bentar ya, di kata kafirun, terus atau lagi di who disbelieve, who disbelieve. Oke, di kata kafara. Oke, kalau di sini memang mereka punya pola Pak Joko ya. Dalam bahasa Inggris saya yakin dia punya pola ya. Orang dengan pekerjaannya berbeda. Jadi kayak teach, I teach, saya mengajar. Tapi kalau saya pengajar, I am teacher ya gitu ya. Nah, di bahasa Indonesia itu yang nggak ada Pak. Jadi kafaru dengan kafirun terjemahannya sama-sama kafir. Jadi untuk membedakan orangnya dan membedakan pekerjaannya kita tidak ada. Jadi di sini saya punya pendapat bahwa untuk ini bahasa Inggris pada saat menerjemahkan kata ayat ini agak lebih mendekati dibanding bahasa Indonesia. Ya, saya sebenarnya masih bingung apa yang dimaksud dengan apa sih benarnya kafaru dengan kafirun itu bahasa Indonesia yang tepatnya gitu loh. Makasih Pak Joko.
Nah, sekarang kita bahasa Inggrisnya. Sekarang, Oke, ada tambahan Pak Joko? Cukup ya. Nah, sekarang sebagai apa Pak Joko, sebagai seorang Muslim, Pak Joko ada pertanyaan di sini. Itu tadi sekarang sebagai seorang guru bahasa Inggris. Nah, oke, saya dua itu. Nah, sekarang sebagai seorang Muslim yang sedang mendalami Al-Quran, Pak Joko punya pertanyaan atau punya apa? Silakan. Ada yang mau Bapak tanyain? Oh, Begini, Pak. ya. Suara saya kurang jelas, Pak, ya? Dia bisa kedengaran tapi agak pecah suaranya. Apa pengaruh apa saya nggak tahu itu. Nggak sebagus yang tadi pagi atau yang sebelumnya itu bagus suara Bapak. Jadi ini agak kurang apa sih? Tapi nggak Bapak terus saja Pak. Silakan Pak Joko. Baik, Pak. Apakah surat yang kita bahas ini ada keterkaitan dengan dari ayat-ayat sebelumnya? Oh ya, ya. Benar Pak. Jadi pada surat permulaan ayat ini sampai Al-Baqarah saya perhatikan 1 sampai 20 itu kelompok manusia di alam ini. Kelompok manusia ada 3, satu kelompok orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah, itu satu kelompok. Secara ciri-cirinya dibuat garis besar dulu. Kemudian kelompok kedua yang bicara orang seperti ini, orang-orang kafir. Yang ketiga nanti orang-orang munafik. Jadi kalau orang kafir kita katakan orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul dan Al-Quran. So, semua sama, dia tidak percaya kepada Al-Quran dan Quran Nabi Muhammad. Nah, kemudian orang munafik, mereka ada dalam nanti ayat ketiganya ayat 8 dan seterusnya nanti sampai 20 bicara tentang orang munafik. Jadi saling keterkaitan 1 sampai ayat 2 sampai ayat 20 nanti satu paket pendahuluan itu pada Al-Quran namanya. Itu Pak Joko ya. Oke. Nah sekarang Pak Herman Said berdatang nih. Saya mungkin menyisakan baik kepada Pak Herman Said ya sebagai guru bahasa Indonesia. Pak Herman bisa menonton saya Pak Herman Said? Maaf Pak, tadi saya muter-muter loncat sana loncat sini, baru Iya. masuk loncat ke sini. Nggak apa-apa. Kita ada PR satu Pak ya dalam bahasa Indonesia. Ya karena Jadi- saya mau masuk Pak, ini di lanjut saja dulu Pak. Oke. Tentang kata apa ya Pak yang mau dirikan Pak? Kata kafaru yang jadi Kafaru ya Pak ya? Ya kafaru itu dalam bahasa Al-Qur'annya kan kata kerja. Iya. Sementara kafirun dalam surah Al-Kafirun itu kata benda. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya bisa dibedakan oleh Pak Joko tadi antara disbelievers Iya. sama who disbelieve. Ada perbedaan R-nya. Sementara dalam bahasa Indonesia itu kafaru dan kafirun. Saya belum bisa membedakan, Pak. Kafir ini kan menjadi ini Pak, apa-apa karena tidak ada bisa menyatakan lagi membuat persamaan antara orang kafir secara singkat ya, secara berapa kata gitu Pak. Ya, jadi gini Pak, kafaru, ya mungkin saya tambah dikit, kafara itu pekerjaannya. Kalau Iya. misalnya membaca itu kafara membaca, kafirun orang yang membaca, pembaca. Jadi kalau Tapi di membaca, ya Pak paham, tapi di Indonesia tidak ada demikian Pak. nah itu dia Hanya Pak. kafir saja, pokoknya kafir saja orang yang Oh, menginginkan. nggak bisa membedakan antara pekerjaan dengan orangnya Pak ya. Tidak Pak, di kan pelaku susah Pak. Pekafiran susah, nggak ada Iya. di bahasa Indonesianya itu. Gimana tuh Pak? Apa kita menyerah aja Pak? Ya kafir saja Pak, pokoknya kafir saja sudah. Di sini kan, Yang ingkar sama Allah itu ya, yang batas sama Allah itu kafir saja, itu saja sudah. pekerjaannya sama orangnya kan tadi bahasa Inggris kan dibedakan Pak. Yang pekerjaannya sama Kalau- orangnya dibedakan. Kalau orang kan memang nggak ingin ada perbuatan tertentu seperti bahasa Indonesia kan pelaku Pak ya. Ya, Ini sih untuk kafir Pak, apakah susah Pak? nggak ada ya. Susah mau bagaimana buat menjadikan kata kerja ya? Untuk kan tidak menggunakan kata kafir lah, istilah lain saja itu tidak susah Pak. Untuk mencari padan katanya gitu, kafir Itu juga. dia. Tapi Kayak jangan apa- pakai bahasa Arab lah gitu. Apa tuh kakak? Saya belum ketemu itu Pak, belum ketemu saya Pak. Ya tahunya kafir saja. Oh iya. Iya. Oke lah.
Apa boleh buat ya Pak ya? Memang bahasa Indonesia kita nggak ada ya. Karena serapan tuh Pak tidak bisa bahasa kita tidak bisa mencerna bagaimana nih kata-kata yang ini dijadikan istilah apa, istilah bagaimana itu saya selama ini belum pernah mendengar itu. Paling orang yang ingkar, Pak. Apa? Paling orang yang ingkar, orang ingkar. Ya, orang ingkar itu pakai dua kata kan Pak, orang ingkar. Pak. Iya. Toh ingkar juga bahasa Al-Quran. Iya orang ingkar nanti bahasa Al-Quran. Iya, paling itu. Susah Pak. Susah. Mendefinisikan. Bapak-bapak yang lain mungkin pernah mendapat padan kata atau yang bisa menggantikan kata kafir di dalam bahasa Indonesia itu. Tidak selamat kecuali juga ya. Kalau sekarang kalau dibaca dengan tidak selamat, ya tidak selamat malah lebih parah lagi nanti. Room debat bilangnya oteng. Enggak. Pak Ustadz, Ya, intinya di kafir ini orang-orang yang tidak beriman ya. ya tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya pada Al-Quran, tidak percaya kepada Rasulullah, itu dia. Kalau kita kaitan dengan munafik, gimana Pak Ustadz? Munafik lain lagi cerita nanti. Iya. Munafik ada lagi nanti. Kepura-puraan nanti orang. Nah ya, Itu lain lagi. Nanti ayat berikutnya nanti bicara munafik. Lebih bahaya. makasih. Kita fokus di ayat ini dulu. Ini kan di apanya dicarikan pada katanya ya. Gini aja Pak Herman. Saya berikan tugas Pak Herman nyari di kata yang tepat untuk kata-kata. Kasih waktu 3 hari. Kasih 3 hari 3 malam gimana Pak? Setuju Pak? Yang kita ketahui kan bagaimana untuk memperhalus jangan sampai tersebut kata kafir kan nggak bisa Pak. Kemarin kan kita agak gaduh kan ya kafir, tapi karena tidak bisa mencarinya memperhalus seperti wanita jalan menjadi tunawisma tuna apa gitu. Tapi kafir tidak bisa Pak diindikan dicari itu. Demikian Pak. Oke. Jadi sementara tetap kita pakai kata ini karena kalau kita pakai kata tidak selamat nggak ada hubungan dengan kata kafara. Kafara itu ya akar katanya kafara. Tidak selamat kaitannya dengan selama. La salama itu baru itu tidak selamat kan tidak selamat di sini. Oke. Jadi sementara kita pakai tetap kafara, sementara kita jadi PR bagi kita. Saya terus terang sejak berapa bulan yang lalu saya pikir-pikir apa kata cocok kafara terjemahan bahasa Indonesia. Sampai sekarang belum ketemu Pak. Oke, Bapak-bapak dan para peserta sekalian, mungkin kalau tidak ada lagi tidak ada lagi pertanyaan, saya serahkan kepada moderator nanti. Ada lagi pertanyaan Pak Idir? Nggak ada lagi ya? Bukan Ustaz. Nggak ada lagi ya? Oke, Bu Lili, masih ada pertanyaan Bu Lili? Nggak ada lagi Bu Lili? Untuk sementara dulu Ustaz. Oke, Pak Bang Yusuf, ada pertanyaan lagi Bang Yusuf? Oke. Pas dulu. Pas ya, oke. Kalau nggak ada lagi, saya serahkan kepada moderator Bang Yuda. Silakan, saya ke Pak Irman dulu. Pak Irman, masih ada Pak Irman? Pak Irman Telkom? Oh, sudah Ustaz. Nah, Oke. lanjut ke Bang Kalau Yuda. gitu, saya serahkan ke Bang Yuda sebagai moderator. Silakan Bang Yuda, tolong diberikan closing statement. Oke, terima kasih Ustadz Rizal mengenai pengajaran gramatika Qur'annya sangat bagus dan menarik sekali ya. Ternyata tidak sampai masuk asar ya ternyata. Iya. Cepat sekali. Kalau bahasa iya, Bang Yuda, bahasa Padang itu dirantangnya panjang, dilipet singkat dia. Kalau dirantang-rantang tadi bisa panjang itu, Pak. Oh gitu. Artinya apa Ustaz? Dijadikan 2 jam jadi 2 jam, dijadikan sejam jadi sejam, dijadikan Si rentang-rentang maksudnya. dijadikan panjang-panjang, dijadikan pendek-pendek. Iya. Jadi kita cocokkan dengan waktu asar kita. Iya. Kalau kita bahas itu ya. Tadi ngomong-ngomong soal kata kafir ya. Dari Pak siapa ya? Kata kafir itu udah terlalu halus sih kalau menurut saya ya Pak Ustadz. Ya. Karena kalau kita bandingkan dengan kata kafir laknatullah itu lebih parah itu. Apalagi kalau disandingkan sama anjing remahan, misalkan di kitabnya orang sebelah ya, atau misalkan ular beludak. Karena kata kafir itu kan artinya menutup ya, dari kata kufur. Tertutup dari kebenaran, suatu saat bisa terbuka. Saya sendiri bisa mengatakan saya kafir terhadap ajaran orang Kristen. Itu nggak jadi soal, begitu ya Ustadz ya? Iya, saya menolak. Menutup artinya. Menutup ya. Menolak.
Kan bahasa Inggrisnya cover, Pak. Cover. Cover itu dari sini ya. Cover itu kan penutup. Ya Pak Joko? Cover book. Ya, betul. Sebetulnya kan menyerap dari bahasa Al-Quran. Iya, jadi kata kafara disadap oleh orang Inggris menjadi cover. Jadi cover dia. Nah, kita menyadap kata kafara kata kafir jadinya. Iya, berarti penuh. Gitu Bang Yuda. Jadi kata kafir itu halus itu, Pak. Nggak ada masalah sebenarnya. Iya. Ya. Tidak ada lagi yang ditanya dari Pak Joko, Pak Herman dan lain-lain gitu? Kalau nggak ada lagi, saya closing statement aja Bang Yuda. Tanyakan Pak, tapi di luar konteks ini, tentang ini Pak, tolong untuk channel ini, Zoom ini, ID-nya sama passwordnya Pak. Tadi saya sempat nggak pakai password Pak, nggak pakai password Pak. Zoom-nya nggak pakai password. Pakai link. Pakai password tuh Pak. Biasanya kan masuk ke ruangan Link. itu, Zoom-nya belum. Yang jelas kalau memang ada passwordnya kita masuk, jadi kita nggak repot lagi Pak. Nggak bisa langsung, bisa gitu kalau bisa. Oh, nggak tahu kalau. Yang pasti ISDN nggak ada password, nggak ada password, kode. Pak. Oh, nggak ada, nggak ada kode, nggak ada. Apa di itu banyak nanyakan linknya belum mana, linknya mana? Oh mungkin Ya, mungkin linknya ini belum. kali waiting biasanya mana itu. gitu. Ini. Iya ya. Soalnya Tapi saya ISDN masuk nggak- berapa iya. kali tidak ada break room ya Pak di situ. Tapi tiba-tiba saya Sama jaga apa? Itu di setting, itu di setting. Sama hostnya mau kemana gitu. iya kasihan begitu nanti kawan-kawan yang tidak ini. Saya udah berapa kali ke kontak di kecil. Mungkin gini Pak, kita dengan ISDN kan kerjasama, jadi tim-tim yang datang dari Itu aja, sana, Pak. insya Allah dibimbing oleh ISDN Pak, insya Allah. Ya, itu gini Pak, di ISDN itu di setting biar apa namanya tidak seperti Zoom sebelah. Kalau di Zoom sebelah kan, walaupun bukan co-host itu bisa melihat breakout room. Ya. Nah, ISDN mengantisipasi sesuatu hal yang tidak diinginkan, makanya apa ya? Tidak bisa yang bukan co-host itu nggak bisa melihat breakout room. Takutnya nanti Setuju saya. kenapa? Karena pernah terjadi sesuatu kalau nggak salah apa ya? Sebelah tuh open banget. Ya kekacauan kalau nggak salah, pernah terjadi Ya. kekacauan kalau nggak salah begitu. Iya, benar Pak. Makanya kita mengantisipasi itu Pak. Benar Pak, Herman saya takut itu. Ibarat rumah orang Masuk dikunci, lagi, udah Pak. dikit masuk lagi. Ibarat rumah dikunci Pak, jadi nggak semua orang bisa masuk. Baik, kalau tidak ada yang lagi dibahas atau yang lagi ditanya sama teman-teman, saya akhiri dulu ya. Terima kasih ya untuk Ustadz Rizal dan Pak Herman dan Pak Joko. Saya berterima kasih untuk acara ini yang telah telah berjalan sampai episode sekarang, dan insya Allah kita akan kembali kepada episode selanjutnya. Berarti ini hari Selasa ya. Jumat akan kembali pada hari Jumat dan hari Ahad dengan Ustadz Rizal dan Pak Herman dan lain semacamnya ya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi nanti di lain kesempatan bersama Alisani dan Iden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.